Kita sering dengar istilah ilmu hitam, ilmu putih, ilmu abu-abu, tapi sebenarnya apa sih bedanya? Apa benar ilmu abu-abu itu bisa dipakai untuk baik atau jahat sekaligus? Di video ini kita coba luruskan dari sudut pandang metafisika yang jarang dijelaskan. Halo teman-teman, perkenalkan saya KDA, seorang praktisi metafisika, dan selamat datang di channel saya Tija Kencana. Di channel ini kita akan bahas fenomena supranatural, tapi dengan cara yang lebih tenang, rasional, dan mudah dipahami. Bukan untuk nakut-nakutin, dan juga bukan untuk ngajak orang supaya percaya membabi buta. Tujuan kita hanya satu, yaitu memahami fenomena supranatural ini dengan lebih jernih. Nah, mengulang pembahasan di video pertama saya kemarin tentang apa itu metafisika, ya, sedikit mengulang. Jadi dalam dunia metafisika atau supernatural kita mengenal konsep subtle energy, ya. Kita udah bahas di video pertama kemarin. Subtle energy atau energi halus ini juga yang menjadi fondasi dari ilmu supranatural. Sederhananya, subtle energy ini adalah energi halus dari alam semesta, ya, yang oleh praktisi supernatural atau praktisi metafisik itu dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Nah, kawan-kawan sering dengar dalam dunia supernatural ada ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D. Jadi sebenarnya gimana sih? Nah, supaya mudah dibayangkan, mudah dipahami, analoginya mungkin anggap saja seperti aplikasi di dalam smartphone atau gadget kawan-kawan. Jadi smartphone itu kan, nah katakan ini smartphone ya, gitu kan. Ini smartphone ini sebiji ya kan, tapi kan aplikasinya macam-macam. Gitu kan. Ada WA untuk komunikasi, ada mungkin Facebook, Instagram, TikTok untuk komunikasi, untuk sosial media, untuk hiburan. Gitu kan. Ada juga aplikasi yang untuk pekerjaan. Gitu kan. Nah, setiap aplikasi memiliki kelompok dan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, di ilmu metafisik kurang lebih seperti itu. Jenis ilmunya banyak, gitu kan. Dan fungsinya juga bermacam-macam. Ada ilmu yang ini, ada ilmu yang untuk itu, ada ilmu yang untuk ini, gitu kan. Ada untuk pelet, mahaba, dan untuk proteksi, penjekian, segala macam, gitu kan. Jadi cara memahaminya seperti itu. Nah, kembali ke topik awal soal aliran ilmu tadi. Nah, jika diklasifikasikan ilmu metafisik ini berdasarkan sumber dayanya atau sumber asalnya, ya, ilmu itu bisa kita bagi menjadi kelompok besar. Oke, yang pertama ada ilmu aliran kanan, yang kedua ada ilmu aliran universal, yang ketiga ada ilmu aliran kiri, ya. Ada tiga menurut sumbernya: ilmu aliran kanan, universal, dan ilmu aliran kiri, ya, bukan komunis. Oke, ilmu aliran kanan jika di masyarakat awam itu akrab dengan istilah ilmu putih, sedangkan ilmu universal ada sebagian orang yang menyebut ini ilmu abu-abu, walaupun pemaknaan istilah abu-abu ini sebenarnya seringkali tidak tepat, gitu kan. Sedangkan kalau ilmu aliran kiri, itulah yang sering disematkan dengan istilah black magic, ilmu hitam. Lalu apa sebenarnya bedanya? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ilmu aliran kanan atau ilmu putih, ya. Nah, ilmu aliran kanan ini sering disebut dengan istilah ilmu putih. Nah, definisinya ilmu aliran kanan ialah ilmu yang munculnya pada saat era-era kenabian. Ya. Ilmu supernatural yang munculnya pada saat era-era kenabian. Misalnya, pada saat era Nabi Adam, Nuh, Daud, Isa, hingga ke Nabi Muhammad. Gitu. Pada saat era-era adanya para nabi dan rasul ini, ilmu-ilmu ini disebut dengan
ilmu putih ataupun ilmu aliran kanan. Nah, ciri dari ilmu ini adalah yang pertama, dia membawa atribut ataupun embel-embel dari agama Samawi. Entah mungkin dari lafaznya, entah dari metode tirakat atau riadohnya, ataupun dari jenis-jenis media yang digunakan jika ilmunya melibatkan penggunaan media. Nah, kemudian ciri yang kedua, ini saya bahas beberapa ciri-cirinya aja ya. Tidak menggunakan bahan ataupun media yang melanggar syariat. Ya. Jadi, tidak ada satupun ilmu aliran kanan atau ilmu putih yang dia menggunakan media yang melanggar syariat, entah itu darah, entah itu kotoran tayar, segala macam, nggak ada. Nah, kemudian jika itu melibatkan tirakat, maka tidak ada tirakat yang menyimpang dari aturan syar'i. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri dari ilmu aliran kanan. Nah, karena ciri-cirinya seperti itu, ilmu aliran kanan ini sering juga disebut dengan istilah ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah ini artikulasinya kurang lebih ilmu yang diciptakan bersamaan dengan awal mula diciptakannya manusia, yang jika dipelajari dan dipergunakan akan membawa manfaat, mendatangkan kemudahan, serta menghindari mudarat dan menjauhkan kesulitan yang didasari oleh aturan syar'i. Jadi, dari pemaknaan definisi ilmu hikmah tadi, itu sudah jelas bahwasanya ilmu aliran kanan ini memiliki fungsi yang pertama untuk membantu sesama, yang kedua untuk mempermudah urusan, yang ketiga menghindari bahaya, dan yang paling penting tetap berada di dalam koridor moral dan spiritual syariat Islam. Itu. Jadi jika ada ilmu supranatural yang diklaim itu aliran kanan, tapi sudah menyelisihi atau menyimpang dari aturan syar'i, maka bisa dijamin itu bukan ilmu aliran kanan, atau setidaknya ilmu aliran kanan yang sudah dibelokkan. Itu. Yang kedua, itu ilmu aliran universal. Nah, ilmu aliran universal ini adalah ilmu-ilmu yang turun di era-era masa kekosongan kenabian. Nah, kawan-kawan harus tahu, kalau di Islam kan sebenarnya Nabi itu banyak, ratusan ribu, tapi jarak antara satu nabi atau satu rasul ke satu nabi atau rasul lainnya itu seringkali waktunya nggak sebentar, bisa tahunan, bisa puluhan tahunan, bisa berabad-abad. Nah, oleh karena itu ini kan ada waktu-waktu yang dimana pada saat itu tidak ada nabi, gitu kan. Mungkin kalau dalam Islam disebut dengan kaum-kaum yang hidup pada saat itu disebut dengan istilah ahlul fatrah, gitu kan. Nah, ilmu-ilmu yang turunnya pada saat masa kekosongan kenabian ini itu disebut dengan ilmu universal. Cirinya dari ilmu universal ini, yang pertama dia tidak membawa identitas agama tertentu. Dia tidak membawa atribut-atribut agama Samawi, tidak membawa embel-embel agama Samawi dalam tirakatnya, dalam lafal mantranya, dan kemudian dalam bentuk tirakatnya. Kalau yang ilmu aliran kanan tadi kan dia ada membawa atribut atau embel-embel dari agama Samawi. Nah, tapi poin pentingnya, ilmu aliran universal memiliki ciri tetap mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, gitu. Tapi ada yang menarik dari ilmu aliran universal ini, kendati pun dia awal mulanya itu pada saat era-era kekosongan kenabian, ilmu ini masih bertahan di berbagai suku atau masyarakat pedalaman di seantero bumi.
Jadi kalau misalnya kawan-kawan bermain ke suku-suku pedalaman, yang perlu kawan ketahui, suku pedalaman bukan hanya ada di Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu yang dianggap ilmu resmi, dan dianggap sebagai bagian dari budaya mereka, itu adalah ilmu-ilmu yang aliran universal. Seperti itu. Nah, kebanyakan suku-suku pedalaman itu, ya kan, menganggap ilmu universal ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Nah, ilmu universalnya ini, gitu kan, itu menginduk ke ilmu-ilmu yang mantranya, lafal mantranya itu berbahasa Kiptoh kuno, gitu. Jadi ada sebuah bahasa Kiptoh kuno yang ini adalah sebuah bahasa kuno yang paling populer, paling banyak dipergunakan sebelum era Nabi Daud, ya, pasca Nabi Daud alaihissalam. Nah, ilmu-ilmu universal yang ada pada masyarakat pedalaman di seluruh dunia itu kebanyakan adalah turunan atau bahkan ilmu induk dari ilmu-ilmu yang bahasanya itu memakai bahasa kita kuno. Walaupun nih, misalkan ya kan, ada masyarakat pedalaman di daerah Jambi misalnya gitu kan. Set, ada ilmu A gitu kan, bahasanya bahasa lokal sini. Tapi jika ditelusuri jejak historisnya, ilmunya itu ilmu turunan, kemudian dicari ilmu induknya, itu biasanya akan menginduk ke ilmu-ilmu yang pakai bahasa Kipto kuno tadi. Gitu. Nah, ada satu hal yang sering disalahpahami mengenai ilmu aliran universal ini, yaitu dengan yang istilah ilmu abu-abu tadi. Nah, praktisi di arus bawah ataupun masyarakat awam seringkali mengartikan ilmu abu-abu itu kayak hitam enggak, putih enggak, atau putih iya, hitam juga iya, jadi kayak nggak jelas campur jadi satu. Nah, faktanya nggak seperti itu, gitu kan. Bahkan ada yang bilang ilmu aliran universal ini bisa dipakai untuk baik, bisa dipakai untuk jahat, beneran tergantung orangnya. Nah, faktanya itu tidak selalu seperti itu. Nah, dalam kajian metafisika yang lebih dalam, pendapat yang seperti itu tuh sangat tidak tepat dan jauh dari fakta tentang ilmu aliran universal itu sendiri. Gitu. Karena kembali ke ciri-cirinya tadi, ilmu ini adalah ilmu yang mengakui adanya, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, sehingga bagaimana sesuatu yang mengimani Tuhan yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya, itu kemudian bisa dipergunakan atau didesain memang untuk melakukan kejahatan. Lain halnya jika ilmu abu-abu, ilmu aliran universal ini kemudian dipelencengkan, karena memang bisa, ilmu dipelencengkan bisa. Nah, jika ilmu ini disuruh dipelencengkan, maka dia bergeser jadi aliran kiri. Gitu. Ketika satu ilmu, entah ilmu aliran kanan, entah ilmu aliran universal, dipelencengkan, kemudian dimasukkan unsur setannya, dimasukkan unsur iblisnya, dia bergeser menjadi ilmu aliran kiri atau ilmu hitam. Gitu. Kalau ilmu aliran universal, pada dasarnya dia perbedaannya dengan ilmu aliran kanan adalah dia tidak membawa embel-embel agama samawi. Di bagian mengakui adanya Tuhan Maha Esa, dia sama. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ilmu aliran kiri atau ilmu hitam. Nah, ilmu aliran kiri ini di masyarakat, ya bahasa awamnya sering dikatakan ilmu hitam, dikarenakan memang ilmu ini adalah ilmu yang berkolaborasi dengan bangsa iblis dalam praktiknya. Ya. Berkolaborasi dengan bangsa iblis, ada unsur penghambaan dengan bangsa iblis, you name it. Yang jelas di dalam aktivitas ilmu ini melibatkan keberadaan ras iblis. Seperti itu. Nah, ciri khas dari ilmu aliran kiri ini, yang pertama, pasti melibatkan kerjasama dengan entitas negatif, dalam hal ini iblis. Kemudian seringkali menggunakan media yang dianggap najis, ya, darah, kotoran, segala macamnya yang sekiranya itu najis. Kemudian
mengandung ritual yang teknisnya itu jauh dari nilai-nilai spiritual. Saya pernah punya pengalaman, waktu itu ada sempat pasien yang punya hajat semacam mahaba khusus gitu. Dia sebelum ke saya dia pernah ke paranormal lain yang pada saat itu memang paranormalnya jujur nih, kamu saya kasih pelet aliran kiri gitu kan. Nah, poinnya pada saat itu dia harus melaksanakan semacam menimbun media ritual tadi di tanah di tempat tertentu, itu harus dilakukan pada saat waktu sholat Jumat. Sehingga orangnya ini ketika ini orang Islam, ketika dia harus melakukan itu, maka dia harus meninggalkan sholat Jumat. Ini kan godaan yang ya mungkin halus gitu, karena dia mungkin akan ada sebagian yang berpikir, sholat Jumat bisa sekali, kan 3 limitnya. Nah, ini jebakan yang sangat halus, tapi ya dengan adanya tata cara yang harusnya sholat, tapi waktu sholat tapi dia malah harus melakukan hal lain, mana media segala macam, itu sudah merupakan ciri-ciri yang menyelisihi atau melawan dari aturan syar'i. Nah, oleh karena itu memang itu adalah ilmu aliran kiri ya. Selain dari memang pada saat itu paranormalnya memang jujur bilang ini ilmu aliran kiri. Gitu. Nah, dan the shocking truth, penggunaan ilmu aliran kiri ini itu memiliki semacam efek samping ataupun konsekuensi dari setiap penggunaannya. Konsekuensi ini dalam beberapa tradisi keilmuan disebut dengan beberapa istilah. Kalau saya pribadi sering menyebutnya dengan istilah kafarat. Gitu kan. Praktisi aliran kanan sering menyebut konsekuensi ini sebagai dengan istilah kafarat. Gitu. Kafaratnya berbeda kalau misal di bahasan fikih kan ada juga bahasan kafarat di situ. Cuman ini kafarat yang dimaksud itu beda. Gitu kan. Istilah sama tapi beda maknanya. Nah, selain kafarat, itu seperti di Jawa, itu ada yang menyebut konsekuensi ini dengan istilah wadal. Nah, kafarat atau wadal ini adalah semacam harga ya kan, yang harus dibayar sebagai dampak dari penggunaan ilmu tersebut. Ya, iblis gak mau gratisan dong, tujuan dia kan untuk merusak manusia ya. Nah, dan kebetulan memang entah kenapa di praktisi metafisik di negeri ini tidak pernah memberitakan hal tersebut, saya nggak tahu kenapa. Mengenai kafarat atau wadal ini cukup panjang penjelasannya, mungkin insya Allah nanti kita akan buat di video terpisah ya, khusus membahas tentang wadal atau kafarat ini. Nah, setelah membahas tadi ilmu, ada ilmu aliran kanan, ada ilmu aliran kiri, kemudian ada aliran universal. Muncul pertanyaan penting, terus gimana nih cara untuk mensortir atau untuk mengetahui ilmu ini masuk aliran mana gitu kan? Misalnya ada orang nemu ilmu atau mau belajar ilmu A, B, C, D gitu kan. Ini ilmunya aliran mana gitu kan. Nah, sebenarnya jawabannya cukup sederhana ya kan. Dan ya, mungkin sedikit mengejutkan. Jadi tidak semua orang bisa menilainya dan itu memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ibarat seperti dalam ilmu fikih, kalau di kawan-kawan beragama Muslim, untuk bisa membandingkan pelajaran fikih antar mazhab itu bukan hal yang mudah, karena orang belajarnya harus jauh dulu nih, panjang perjalanannya untuk bisa nyampe ke situ, gitu kan. Nah, dalam ilmu metafisik untuk penggolongan ilmu manakala dia masuk ke ilmu kiri kanan atau universal, itu biasanya hanya dilakukan oleh orang yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya, gitu kan. Atau mungkin kalau mau kita kasih istilah ya, sesepuh profesional, gitu kan. Kalau saya mungkin sekedar praktisi profesional ya, yang bagian menggolongkan ini harus yang levelnya sesepuh profesional. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena
proses pengklasifikasian ilmu ini itu melibatkan banyak variabel, banyak hal. Misalnya, dilihat nih unsur dalam ilmunya, kira-kira lebih banyak mudorotnya atau enggak. Kemudian dilihat juga dalam proses mekanisme ilmunya ini ada melibatkan ras iblis atau enggak. Bahkan proses otentifikasi ilmu ini juga melihat dari tata bahasa mantranya. Nah, misal nih, ada ilmu di daerah Jawa, dia berbahasa Jawa. Setelah ditelusuri ilmunya, ternyata ini ada ilmu turunan. Ada ilmu induknya. Nah, kebetulan ilmu induknya berbahasa Hebrew kuno, gitu kan. Katakan berbahasa Hebrew kuno. Maka yang melakukan identifikasi atau melakukan autentifikasi tadi itu juga harus paham bahasa Hebrew kuno ini, gitu kan. Atau seenggaknya berkolaborasi dengan orang yang benar-benar paham bahasa Hebrew kuno ini tadi, gitu kan. Karena harus menilai maknanya nih, maknanya dari setiap mantranya, gitu kan. Beberapa ilmu aliran kiri terkadang mantranya itu cukup menipu gitu. Bagi orang yang nggak paham nih, gitu kan. Ada asmaul husnanya, gitu kan. Saya pernah itu ketemu ilmu aliran kiri, ilmu santet lebih tepatnya, itu aliran kiri, gitu kan. Tapi ternyata ilmu aliran kiri, tapi ada asmaul husnanya, gitu kan. Dalam mantranya ada asmaul husnanya. Tapi ketika saya tanyakan kepada guru saya yang memang lebih paham di bagian bahasa itu, beliau mengatakan ini asmaul husnanya diletakkan di sini untuk semacam penghinaan. Jadi ketika ada orang yang merapalkan mantra tersebut, dia sedang menghina asmaul husna, gitu kan. Terlepas dari dia sadar atau enggak, karena dia nggak paham makna mantranya, gitu. Karena mantranya juga bukan bahasa Jawa, gitu kan. Nah, selain dari segi makna mantranya, gitu kan, juga harus ada penelusuran secara metafisik mengenai status dan kondisi source dari energi atau sumber energi yang menjadi tumpuan keilmuan. Nah, jadi setiap ilmu metafisik ini kan bermain dengan energi, gitu kan. Tentu ada sumbernya, gitu kan. Secara umum memang saya katakan sumbernya dari alam semesta, tapi secara spesifik ada nih sesuatu yang menjadi sumber energi, gitu kan. Nah, soal ini nanti kita bahas ya, soal sumber energi ini tadi. Ini akan kita bahas di video yang video tersendiri, video terpisah, karena juga cukup panjang. Nah, jadi nggak sesederhana kalau misalnya ada nih sebagian orang yang bilang, kalau ilmu tuh nggak ada kalau ada ilmu tuh mantranya nggak ada unsur agamanya atau nggak ada Arab-Arabnya, itu berarti ilmu hitam. Nggak sederhana itu, gitu kan? Nggak sederhana itu. Nah, kalau misalnya ilmunya itu turunnya di pasca era Nabi Nuh misalnya, gimana mau bahasa Arab? Zaman Nabi Nuh juga bahasanya bukan bahasa Arab, seperti itu. Terus bagaimana dengan ilmu yang turunnya di daerah Papua misalnya, atau di daerah England misalnya, di daerah UK atau di daerah mana yang bukan daerah Arab? Memang ilmu induknya muncul di situ, otomatis munculnya dengan bahasa lokal di sana. Nggak ada Arab-Arabnya, tapi bukan berarti ketika nggak ada Arabnya kemudian itu dijustifikasi sebagai ilmu aliran kiri. Nggak seperti itu, nggak semudah itu, nggak simpel itu. Jadi kalaupun ada orang yang kemudian melihat redaksi nama ilmu atau membaca redaksi mantra sebuah ilmu, kemudian secara seketika dia mengatakan, ini ilmu aliran kiri, gitu. Bisa jadi ya, ini bisa jadi. Bisa jadi itu sekedar firasat atau pertekati, gitu kan. Nah, ketika dia punya firasat, ini kayaknya ilmu aliran kiri deh, gitu kan. Nah, tapi ketika itu untuk kehati-hatian mungkin boleh diikuti. Tapi pada dasarnya untuk aturannya, untuk mengklasifikasikan ilmu ini, itu tugas orang yang beneran sudah sosok profesional tadi itu, seperti itu. Jadi nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Oke. Nah, jadi untuk kedepannya kawan-kawan diharapkan sudah paham mana ilmu aliran, apa itu ilmu aliran
kanan, ya, saya biasa nyebutnya ilmu aliran kanan, kemudian mana ilmu aliran universal dan mana ilmu aliran kiri. Ya. Oke, dan kalau kawan-kawan kemudian punya ide bahasan supernatural apa yang ingin kita bahas di konten ini, silahkan tinggalkan komentar. Oke. Pada akhirnya, penting untuk kita pahami bahwa supranatural itu hanyalah salah satu bagian kecil dari kajian metafisika. Dan kebenaran sejati itu tetap milik Tuhan yang Maha Esa. La haula wala quwata illa billahil azim. Barakallahu fikum wa alaikum. Salam metafisika.